My name is Peter Parker. In my universe, it's 1933, and I'm a private eye. I like to drink egg creams, and I like to fight Nazis. A lot. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi. Oke teman-teman ya, yuk nonton video lagi ya, nonton channelnya saya lagi, konten membongkar paket figur baru lagi nih teman-teman ya. Ini di depan saya sudah ada satu paket baru, ini bener-bener baru, fresh karena datang kemarin ya, baru sempat hari ini saya buka ya. Dan ini adalah item yang kalau dibilang gak disangka-sangka, gak diduga-duga, ternyata itemnya muncul teman-teman ya. Seperti yang teman-teman lihat di thumbnailnya dan judulnya, ini berbau dengan Sentinel ya, V-Action dengan karakter Spider-Man Noir. My name is Peter Parker. Ya, jadi ini sudah beberapa lama nih teman-teman ya saya mencari item ini, Spider-Man Noir. Kalau yang Spider-Man yang lainnya ya teman-teman, dari si Miles Morales sudah keluar semua, tiga-tiganya dari Sentinel V-Action. Saya nunggu-nunggu, nyari-nyari ya apakah si Noir ini bakal muncul atau tidak. Sempat nanya ke beberapa seller, ternyata mereka nggak mengeluarkan teman-teman ya. Saya nunggu-nunggu seller yang biasanya PO mengeluarkan item ini untuk di PO ya, tapi setelah sekian lama ternyata nggak ada teman-teman ya. Dan gak diduga-duga, gak disangka-sangka, kemarin ya, tepatnya mungkin ada ya 5 atau 6 hari yang lalu, tiba-tiba dia muncul stok ready teman-teman ya, stok ready dan bisa langsung dibeli tanpa PO. Ini maksudnya gimana ya? Ini itemnya kalau dibilang itu ditunggu-tunggu penggemar dari Spider-Man Into the Spider-Verse. Jadi kalau dibilang tuh karakter-karakter yang di situ itu pasti diburu teman-teman ya. Tapi entah kenapa beberapa seller tidak membuka PO-nya, tapi tiba-tiba muncul teman-teman ya. Nah itu yang mungkin kalau buat saya tuh sedikit bahagia dan kaget, dan langsung saja teman-teman ya. Gak perlu nunggu lama-lama, langsung saya sikat beli ya. Harganya kemarin saya dapetin seharga 200 berapa ya? 295, lumayan ya, dan itu tidak dapat gratis ongkir, jadi harus saya keluarkan ongkir teman-teman, karena dia nggak mau memasukkan item ini ke Tokopedia atau marketplace. Jadi saya harus keluarkan dana untuk ongkirnya teman-teman sebesar 30.000 ya, lumayan lah ya. 295 dengan ongkir 30.000, total sekitar 325 ya, lumayan mahal teman-teman ya. Tapi ini yang bikin agak-agak menyesal teman-teman ya. Kenapa? Setelah saya beli itemnya ini, sudah saya bayar ya, belusukan di marketplace, di Tokopedia, ternyata ada seller yang menjual dengan harga yang lumayan murah. Berapa itu? Kalau nggak salah di Tokopedia itu harganya 275. Jangan-jangan seller ini bukan tangan pertama, tangan kedua. Tapi gak apa-apa ya, yang penting saya mendapatkan itemnya yang ditunggu-tunggu, walaupun harga yang lumayan mahal. Dan di sini sudah nyampe di meja bongkar-bongkar, dan akan saya bongkar, berbagi cerita, berbagi kebahagiaan bersama teman-teman pencinta figur yang nunggu-nunggu saya untuk membeli mainan baru. Bukan begitu? Bukan begitu? Oke teman-teman ya, ini figurnya sudah ada di depan ya, paket figurnya sudah ada di depan, bentuk kotakannya seperti ini ya. Kita buka bareng-bareng ya, berbagi kebahagiaan. Siapa tahu teman-teman di rumah yang belum punya rezeki ya, belum berkesempatan ya, dengan video ini teman-teman bisa mendapatkan informasi, mendapatkan kesenangan, berbagi rasa kesenangan, saling memiliki. Oke teman-teman ya, yuk kita buka aja, gak usah berlama-lama, biar kita sama-sama tahu isinya kayak apa di dalam ya. Sentinel V-Action dari figur Spider-Man Noir atau Spider-Man hitam putih. Yuk kita buka aja teman-teman. Wow, ini lumayan ya, lumayan. Ini saya beli dari seller yang biasanya, cuman paketnya ini lumayan aman sekarang, nggak seperti biasanya. Karena seller yang ini biasanya dia mempackage figur yang dibeli itu ngasal biasanya, satu dari boxnya yang tipis tanpa pelindung, dan biasanya nyampe ke rumah itu penyok-penyok. Tapi yang ini agak berbeda, Apakah dia sendiri yang packing atau orang lain? Nah nih, bentukan packingnya rapi, aman.
bersyukur tidak penyok-penyok seperti produk yang kemarin saya beli ya, si Spider-Man kemarin penyok-penyok ya. Oke, ini saya buka teman-teman ya. Oke. Oh, mulus teman-teman ya. Kondisi boxnya mulus. Jadi walaupun ini barang KW atau bootleg, minimal saya mendapatkan box yang dalam kondisi mulus ya. Karena harganya walaupun terbilang murah mungkin untuk orang yang banyak duitnya. Tapi kalau orang kayak saya, harga 295 dengan ongkirnya 300 sekian itu lumayan mahal teman-teman ya. Jadi masih harus dihargai. Oh, nih teman-teman ya, ini bentukan boxnya seperti ini, keren banget ya. Saya lebih suka ini daripada box sebelum-sebelumnya dari Miles Morales ya, Peter B. Parker, dari si Gwen ya. Saya lebih suka box yang ini keren banget ya. Apa gara-gara ada gambarnya si Spider-Man Noir ya, yang membuat dia itu kelihatan elegan ya. Nih teman-teman ya, ini bentukan boxnya seperti ini. Ini akan saya tunjukkan lebih dekat ya, biar teman-teman di rumah tahu kayak apa bentukan boxnya. Nah, nih teman-teman ya, bisa dilihatin ya, bentukan boxnya ini bener-bener bagus ya, kinyis-kinyis, mulus. Dengan gambaran seperti ini, kita bisa melihat boxnya itu terlihat eksklusif ya. Ini seperti yang saya bilang tadi, apa mungkin karena ini dengan figur karakter yang hitam putih ya, elegan banget teman-teman ya. Ada gambar warna hitam ya, dan juga ada sedikit warna putih dengan tulisan Spider-Man berwarna merah. Ini kalau buat saya kelihatan elegan banget teman-teman ya. Ini penampang depannya seperti ini ya. Penampang depannya seperti ini dengan tampilan karakter ya. Cuman di sini kita tidak dinampakkan bentuk produk atau figur yang ada di dalam. Jadi dia minim minim plastik yang menampilkan figur yang ada di dalam. Apa yang sering disebut orang tuh Windows ya teman-teman ya. Windows boxnya ini tidak ada di sini. Ini banyak karton semuanya, jadi fokus ada mungkin ada 1 dan 2 titik yang hanya menampilkan kepala atau head structure-nya dari si figurnya. Jadi untuk figurnya ini benar-benar gak kelihatan atau ada di dalam teman-teman ya. Jadi bentukan boxnya seperti ini, keren ya, dengan gambar si Spider-Man Noir-nya seperti ini, dengan tulisan si Spider-Man ya. Simple, cuman dengan gambaran atau karakter yang ada di depan ini kelihatan elegan boxnya. Untuk di sampingnya, samping kanan juga serupa, ada gambar dari si karakternya di sini teman-teman ya. Keren banget nih gambarnya ya. Dan di bagian samping kiri karakternya juga asik ya, warnanya hitam putih ya, dominan ke hitam putih teman-teman ya. Di bagian belakang juga dengan display dari karakternya ya, dan itu mungkin berpose lumayan keren ya teman-teman ya. Nah nih keren banget, ini saya suka ya, karena ini berbeda ya, gambarannya ini berbeda. Kalau yang sebelum-sebelumnya banyak memancarkan warna merah dan putih dan biru, yang ini fokus ke warna merah, hitam, dan putih ya, sedikit putih. Oke, nah ini seperti ini teman-teman ya. Oke, ini akan saya buka aja biar teman-teman di rumah tahu isiannya di dalam kayak apa ya. Oke, di bagian atas seperti ini untuk gambarannya, boxnya ya. Di bagian bawahnya seperti ini teman-teman ya. Untuk boxnya ini lumayan ya, lumayan agak-agak besar ya. Ini kalau saya ukur mungkin sekitar 22 teman-teman ya, 22 cm. Oke, ini sama ya, 22 cm. Jadi ini 22 kali 22. Jadi untuk besaran boxnya seperti itu teman-teman. Oke, ini masih disegel atau masih di plester ya kondisi boxnya. Oke, ini akan saya buka teman-teman ya. Oke, ini akan saya buka teman-teman ya, biar teman-teman di rumah tahu kayak apa bentukan di dalamnya. Nanti kita liatin bareng-bareng ya. Nanti kita liatin bareng-bareng isian di dalamnya kayak apa. Hitam teman-teman ya, serba hitam ya. Seperti biasa, di sini ada buku panduannya teman-teman ya, ada buku panduannya. Ini ada buku panduannya teman-teman ya. Ada buku panduannya simple. Yang ini kayaknya fotokopian ya. Oke. Dan di sini ada box figurnya ya, ada 2, ada box figur dan juga ada box aksesorisnya. Nanti kita liatin aja teman-teman kayak apa ya. Bentukan aksesorisnya keren banget nih teman-teman. Kita liatin langsung aja di depan kamera, kita buka, kita liatin kayak apa ya, artikulasinya, detailnya, aksesorisnya, biar teman-teman di rumah yang mencari referensi figur ini dan untuk meyakinkan membeli bisa terbantu dengan videonya saya ini. Yuk. Oke, nih teman-teman ya, sudah di depan kamera dan di sini gambarnya lumayan unik nih teman-teman ya. Ini baru pertama kali saya mengunboxing ya figur yang dominan hitam, jadi bisa kelihatan di layar nih teman-teman ya.
dipadu dengan boxnya di belakang ya berwarna hitam, dan figurnya berwarna hitam seperti ini, hanya kelihatan di bagian matanya saja yang berwarna putih. Oke, ini figurnya sudah ada di depan dan saya keluarkan langsung dari boxnya, dari blisternya. Dan ada yang aneh nih teman-teman ya, karena di belakangnya ini kayaknya kalau teman-teman liatin ya, di sini ada bagian apa ya, coatnya atau mantelnya atau jaketnya yang memanjang ke bawah. Kok tidak ada di sini? Yes ya, nih teman-teman ya, dari blisternya memang dipisah, jadi dia memang dipisah, jadi copotan nih teman-teman ya. Jadi di bagian samping ini harusnya ada bagian jaketnya yang menggelantung di sini yang agak membesar ya. Cuman di sini karena copotan belum saya ambil, ini akan saya ambil aja teman-teman. Nah nih, jadi ini di bagian terpisah teman-teman. Jadi ini copotan, nih kalau saya liatin malah kayak serupa miliknya Mavic ya. Revoltech lah, bukan Mavic ya, Revoltech kayaknya teman-teman, yang serupa seperti ini. Jadi ada join di bagian cape-nya, kayak pernah saya punya tuh Revoltech miliknya Batman ya, Dark Knight. Ini serupa seperti ini, jadi ada cape-nya yang menggunakan artikulasi seperti ini. Ya, jadi dia terpisah dan harus kita pasang. Ini akan saya pasang aja dulu teman-teman ya. Oke, tadi saya sempat bingung nih teman-teman ya untuk meletakkan atau nyolokin ke bagian artikulasi jaketnya ini, yang besar dan yang kecil ini ditaruh sebelah mana. Ternyata setelah saya baca buku panduannya, jadi untuk yang besar nih teman-temannya itu ditaruh di sebelah kiri, sebelah sini teman-teman ya. Jadi teman-teman di rumah nanti kalau beli ini bingung mau naruh di mana, baca buku panduannya aja ya. Sedangkan yang kecil ini di bagian kanan seperti ini. Ini akan saya pasang teman-teman ya. Oke, ini teman-teman ya, sudah saya pasang dan lumayan agak apa ya, agak-agak susah untuk memasang teman-teman ya. Walaupun kita sudah membaca panduannya, bukan susah untuk gimana cara masangnya, cuman untuk memasukkan itu agak-agak kencang dan agak-agak rapat, dan itu bikin sakit tangan teman-teman ya. Dan di sini sudah terpasang, jadi bentukannya seperti ini. Jadi nanti ada 4 bagian ya. Jadi cape-nya ini atau mungkin coat-nya ini ada 2 ini yang harus dipasang ke colokannya, dan tali mantelnya yang juga harus dipasang, dan mereka semuanya memiliki artikulasi teman-teman, jadi bisa digerakkan semua. Nanti kita lihat di artikulasi teman-teman ya. Cuman sayangnya nih teman-teman ya, sayangnya tadi pada saat mengotak-ngatik ini figur yang didapat oleh saya ini, atau mungkin semuanya ini karena mungkin memang barangnya ini barang KW atau bootleg, tapi ini baru kali ini, karena sebelum-sebelumnya ya punyanya Sentinel V Action itu rata-rata untuk artikulasinya tuh kencang-kencang ya, seret-seret semuanya. Cuman sayangnya untuk yang ini saya mendapatkan kondisi torso ya, di bagian tubuhnya ini agak-agak letoy teman-teman ya. Nah ini agak-agak letoy ini ya, dan ini yang membuat dia terganggu, apalagi dengan outfit yang ini ya, coat ya, mantelnya yang agak-agak berat di bagian sayapnya ini, dan ini yang membuat dia itu agak-agak gimana ya kalau berdiri. Ini saya jamin saya harus ngakalin nanti agar dia bisa berdiri normal di meja pajang, di lemari pajang nanti, biar dia tidak tertarik ya. Oke, nanti kita omongin belakangan aja teman-teman ya. Kita liatin detailnya aja dulu ya. Teman-teman di rumah yang pengen tahu detailnya kayak apa dari Sentinel V Action, Spider-Man Noir ini kayak apa, nih akan saya tunjukkan lebih dekat teman-teman ya. Selanjutnya nanti kita liatin artikulasinya kayak apa. Yuk kita liatin aja teman-teman. Oke, ini teman-teman ya, detail dari figurnya. Oke, ini sebenarnya secara keseluruhan untuk detailnya ini keren sebenarnya teman-teman ya. Oke, kita lihatin di bagian wajah nih ya, di bagian muka aja dulu, dari bagian topinya, detail topinya ini keren ya. Terus kacamatanya ini dibikin hitam putih, semacam ada gradasi ya, semacam model-model komik nih teman-teman ya, warna putih kayak abu-abu ya, dipadu juga dengan goresan berwarna abu-abu. Jadi kesannya kayak di komik nih teman-teman ya. Jadi model-modelnya dia hitam putih kayak gini. Oke, detail untuk jaringnya ini hanya ada di bagian depan saja nih teman-teman ya. Sedangkan di bagian ininya dia kosongan ya, tanpa ada jaringnya. Apa ada memang seperti ini ya? Nanti saya coba liatin lagi di filmnya, apakah memang dia bentukan tanpa ada jaring lagi. Setelahnya di bagian muka sampai ini kok nggak ada jaring lagi ya teman-teman ya. Oke, nah ini dengan coatnya ini bahannya karet teman-teman ya. Ini coatnya ini bahannya karet, terus memanjang ke bawah ya, di bagian belakang seperti ini untuk coatnya. Detailnya ini keren ya, sekelas bootleg atau KW dengan detail seperti ini saya akui ini keren banget ya, mulus ya.
Oke, di bagian belakang seperti ini, detail bagian tali. Nah, ini bahannya karet, semuanya sama. Jadi untuk coatnya ini atau mantelnya ini semuanya berbahan karet nih teman-teman ya. Terus ke bawah semacam ada kancing di sini ya teman-teman ya. Ya, detailnya keren, halus, mulus ya, detailnya juga dibuat secara mulus. Jadi emang saya akui untuk Sentinel ini, untuk bootlegnya ini saya acungin jempol, bagus memang ya dari sebelum-sebelumnya ya. Nih ya, di bagian bawah seperti ini detailnya, karena ini berwarna hitam teman-teman ya, detailnya keren banget ya. Nih bagian sepatu seperti ini detailnya bagus ya, saya akui ini bagus ya untuk detailnya ini, untuk Sentinel V-Action bootleg ini bagus ya. Oke. Di bagian samping ada sarung pistolnya juga bagus, berbahan dari karet juga di sini ya. Terus perpanjangan dari coatnya ini juga bahan dari karet juga teman-teman ya, bagus lah ya. Detailnya ini keren, bagus, recommended banget nih ya. Oke, nah ini detailnya seperti ini, bagian bawah ya hitam legam nih teman-teman ya, keren banget, saya suka ini ya, untuk detailnya suka. Oke, sekarang kita liatin artikulasinya teman-teman ya. Ini dari tadi saya mencemaskan artikulasi di bagian torso nih. Saya khawatir nanti dia tidak bisa berdiri normal di meja pajang nih teman-teman, di lemari pajang nih teman-teman ya. Oke, coba kita liatin artikulasinya teman-teman. Oke, di artikulasi ya di bagian kepala. Oke, ini mungkin kalau berputar 360 derajat bisa sebenarnya, cuma dia terhalang oleh kerah dari coatnya ini atau dari mantelnya, jadi dia berhenti di sini teman-teman ya. Untuk nunduk segini, untuk mendongak segini teman-teman ya, lumayan lah ya untuk mendongak. Dan untuk artikulasinya ini lumayan dol yang kali ini yang saya dapat, ini nggak seperti biasanya. Sentinel V-Action ini biasanya untuk artikulasi itu kencang semua, bagus-bagus, cuman kali ini kok dol kayak gini ya, kurang begitu asik. Oke, ini di bagian kepala, di bagian pundak. Untuk bagian pundak ini artikulasinya, oke, ini saya coba angkat. Oke, dia begini bisa teman-teman ya. Ini lumayan ya. Jadi untuk artikulasi di bagian pundak di sini ini ada sesuatu yang baru kalau menurut saya. Bagian pundak ya dengan tangan ini langsung dicetak jadi satu kesatuan teman-teman ya. Saya pikir tadi dia nggak bakal bisa split ya atau butterfly ya teman-teman ya. Coba kita angkat, ternyata dia bisa seperti ini. Untuk berputar apakah bisa? Untuk berputar masih oke. Berputar, oh berputar cuma sampai segini aja teman-teman ya. Dia mentok ya, dia berhenti di sini, terganggu ya, karena ini beda teman-temannya, beda dengan figur-figur yang lain yang memiliki artikulasi ya bisa diputar sampai 3. Sebenarnya ini bisa ya kalau tidak terhalang di bagian sininya teman-teman. Nah ini sebenarnya bisa karena ini terhalang di bagian ini ya. Oke, jadi untuk artikulasi tangan masih oke ya, asik. Terus kita menuju torso. Nah ini torso ini yang bikin agak-agak gimana kalau buat saya teman-teman ya. Torso ini dia agak-agak letoy ini teman-teman ya. Nih torso ini agak-agak letoy ya, ini yang membuat penghambat nanti, karena ini untuk mantel bagian belakangnya ini berat teman-teman ya, dia bahannya karet dan berat, otomatis pada saat dia mau berdiri ini akan ditarik oleh mantelnya ke belakang. Nah seperti ini ya, coba ini akan saya tunjukkan ya. Nah kayak gini ya. Nah ya, ini harusnya dia bisa berdiri normal tegak seperti ini, karena terlalu berat dan torsonya lembek atau loose ya, agak-agak letoy, akhirnya dia tertarik seperti ini. Nah ini mungkin saya bisa akali, mungkin waktu saya pajang harus saya ganjal bagian ininya. Oke, ini intermezzo teman-teman ya, karena saya dari tadi penasaran ya dengan torso ya, di bagian badan ini agak-agak letoy dan mengganggu pada saat dia berdiri normal teman-teman ya. Ini saya coba buka tadi, ini ketahuan teman-teman ya. Jadi pada saat saya buka tadi itu memang ada beberapa satu bagian yang benar-benar longgar. Jadi setelah saya copot begini, waktu saya colokin lagi ke sini ini dia agak-agak dol ya, atau kalau dibilang itu terlalu besar lubangnya, sedangkan pentolannya itu kekecilan sedikit. Nah di sini mungkin saya copot, saya coba nih teman-teman ya. Saya coba menggunakan plester di sini ya. Ini mungkin lebih bagus pakai lem tembak sebenarnya, biar di sini ada karet ya teman-teman ya. Cuman ini saya menggunakan saya menggunakan plester biar dia lebih tebal, lebih besar, agar nanti waktu dicolokin dia lumayan mengunci di bagian lubangnya di sini teman-teman. Ini akan saya coba teman-teman, semoga aja bisa teman-teman ya. Ini akan saya masukin.
Oke, lumayan teman-teman ya. Jadi ini terbantu teman-teman ya. Jadi ini terbantu. Oke, nah ini terbantu teman-teman ya. Jadi dia terbantu lumayan tidak ketarik ya di bagian belakang di sini. Oke teman-teman ya, karena ini saya masih rasa penasaran nih ya. Ini juga di bagian engsel atau pentolan di bagian pinggang ke atas juga saya kasih plester biar dia juga agak lebih kencang teman-teman ya. Oke, ini akan saya pasang lagi. Oke, nah lumayan teman-teman ya. Dia sudah bisa agak-agak kencang di sini. Dan ini torso juga sudah saya kasih plester di sini. Ini semoga aja bisa memberikan solusi. Jadi teman-teman mungkin kalau mendapati figur dari Sentinel V-Action dari Spider-Man Noir-nya ini ya dalam kondisi doll, bisa dibuka aja teman-teman ya. Ini akan saya pasang, semoga aja bisa membantu yang ini. Oke, sudah masuk teman-teman ya. Dan hasilnya lumayan teman-teman ya. Dia lumayan terbantu ya, dan dia tidak tertarik lagi teman-teman ya. Jadi dia bisa bertahan seperti ini teman-teman ya. Kalau tadi kan dia sempat kendor, jadi kalau begini kan dia narik terus ke bawah ya. Kalau yang ini dia lumayan bertahan lah. Jadi dia untuk engselnya sudah lumayan agak-agak kencang karena ada penyumbat di dalamnya ya dengan menggunakan plester tadi. Oke, ini akan saya ulangi lagi teman-teman ya. Ini saya kembalikan lagi. Oke, ini teman-teman ya, walaupun sedikit bersusah payah nih teman-teman ya, karena memang ada beberapa minus tadi di bagian engsel di torso itu ya, sedikit teratasi dengan saya kasih plester di bagian pentolannya biar dia agak ngerem ya atau pakem ke bagian lubangnya nih teman-teman ya. Lumayan lah daripada yang tadi terlalu letoy. Kalau ini lumayan lah ya, walaupun masih ada beberapa tarikan ya dari, karena memang bahannya ini berat nih teman-teman ya. Jadi untuk coatnya atau dari mantelnya ini bagian bawah ini, buntutnya ini memang agak berat karena bahannya ini karet. Terus juga beberapa bagian torso untuk ininya emang ada yang loose, itu yang sedikit mengganggu ya. Oke, ini akan saya lanjutkan lagi teman-teman ya. Di bagian torso tadi seperti yang saya bilang tadi teman-teman ya, dia agak-agak letoy ya, sudah sedikit teratasi ya. Ya, sedikit teratasi dia. Cuma nanti pinter-pinternya kita untuk memajang di lemari pajang untuk posenya agar dia bisa menahan berat dari si coatnya ini teman-teman. Oke, di bagian ini, di bagian pinggang, oke, torso dia berputar seperti ini. Di bagian pinggang ini masih bisa berputar sebenarnya ya. Oke, cuma dia terhalang oleh coatnya. Terus di bagian tangan nih teman-teman ya, ini double join. Oke, double join ya. Untuk ininya dia double join sampai segini dia. Untuk tangan dia bisa muter-muter lah, nanti bisa diganti gonta-ganti dengan aksesorisnya. Terus untuk bagian kaki, pangkal paha, untuk ngangkang bagaimana? Ngangkang nih bisa kayaknya teman-teman ya. Oke, segini, nggak terlalu banyak. Oke, ngangkangnya segini saja. Tapi di sini ada engsel. Tapi ini untuk ininya ya. Oke, dia ngangkang nggak terlalu full. Oke, segini aja teman-teman ya. Ngangkang nggak terlalu full, sampai segini aja. Terus berputar, oke ya, di pangkal paha di sini bisa berputar seperti ini. Untuk nendang ke depan, nendang ke belakang pastinya bisa, cuma terhalang oleh buntut dari coatnya atau mantelnya ini ya. Untuk artikulasi dengkul double join bisa sampai segini teman-teman ya. Untuk artikulasi dengkul lumayan ya. Ini mungkin kalau mau dipose dengan menggunakan stand base-nya masih oke ya. Tapi kalau stand base itu kalau dipajang di lemari pajang tuh agak memakan tempat teman-teman. Jadi kalau saya tidak terlalu memasang dengan stand base-nya ya. Oke, di bagian dengkul seperti ini, di bagian kaki sepatu ada artikulasi di bagian ujung. Terus dia bisa menyesuaikan dengan tapakannya, ke belakang bisa, ke atas sedikit ya, ke bawah dia bisa, ke atas dia sedikit teman-teman ya. Jadi untuk artikulasi itu sebenarnya lumayan letoy. Ini nggak seperti biasanya. Saya mendapatkan figur dari Sentinel V-Action ini rata-rata sebelum-sebelumnya ini bagus-bagus ya teman-teman ya. Cuman yang ini artikulasinya benar-benar letoy. Apa mungkin karena terpengaruh dengan bahannya karet yang sebagian besar karet ya. Dia agak-agak berat ke figurnya. Dan dia ditopang dan tidak ditopang dengan artikulasi yang kencang ya. Dan ya lumayan mengecewakan sebenarnya untuk artikulasinya ini. Tapi untuk sekedar punya ya, untuk figur ini, untuk figur si Spider-Man Noir ini
lumayan lah, hanya untuk sekedar pajang aja teman-teman ya. Tapi untuk di pose-pose mungkin ini sudah tidak memenuhi syarat ya. Ini agak-agak ini ya, agak-agak letoy, malah menambah parah nanti. Oke, jadi saran saya membeli item ini hanya sekedar pajang aja, jangan terlalu banyak dipose-posekan biar tidak tambah parah nanti letoynya ya. Cukup dipajang aja di lemari pajang berbarengan dengan teman-temannya. Oke. Oke, nah ini ya seperti ini teman-teman ya. Jadi teman-teman setelah melihat tadi, kesimpulannya bisa dengan referensi seperti ini teman-teman bisa putuskan sendiri suka membeli atau menahan diri beli originalnya atau bagaimana. Jadi yang ini saya benar-benar kesusahan ya untuk memposekan dia agar dia seimbang, tidak tertarik bagian belakangnya yang berat, jadi agak-agak susah. Tapi kalau saya buat pribadi dengan harga yang lumayan mahal ya, 300-an nih teman-teman ya. Ya untuk sekedar punya, untuk dipajang bersama teman-temannya masih oke lah teman-teman ya. Karena untuk detailnya ini bagus, cuman ini minusnya hanya di bagian artikulasi saja teman-teman. Dan di sini saya sudah berhasil memposekan ya, mencari posisi di mana dia bisa seimbang ya. Saya sudah berhasil seperti ini. Cuman untuk sekedar pajang aja masih oke lah teman-teman ya. Oke, yuk kita lihatin aksesorisnya teman-teman. Aksesorisnya ini mendapatkan kepala pengganti teman-teman ya. Detailnya seperti ini. Jadi teman-teman di rumah bisa digonta-ganti kalau beli ini ya. Dia bisa menggunakan topi atau dengan kepala tanpa menggunakan topi. Ya, ini keren ya. Aksesoris tangan pose menggenggam ya, semi menggenggam. Di sini ada bolongannya ya. Detailnya lumayan bagus. Aksesoris tangan ya semi santai di sini atau semi siaga di sini teman-teman ya. Untuk tangan penggantinya. Tangan semi mencengkram ya. Ini serba hitam semuanya nih teman-teman. Tangan yang merangkak ya untuk merayap nih teman-teman ya. Karena di sini untuk bentukan jarinya dia agak-agak bengkok ya. Ini semacam dia kalau nempel di tembok ya untuk merayap. Oke. Aksesoris tangan yang mengeluarkan jaring nih ya, jaring nih teman-teman. Tangan untuk memegang pistol nih teman-teman ya, karena dilengkapi dengan pistol untuk senjatanya. Pistolnya dapat 2 nih teman-teman ya, jadi kita menggunakan tangan yang tadi pistol ya, dapat 2, bagus ini. Patangan untuk menggenggam jaring ya nih teman-teman ya, ini juga dilengkapi dengan jaring, ada 2 jaring nanti ya. Nah, ini jaringnya teman-teman ya, yang bisa digunakan untuk aksesoris tangan memegang jaring tadi. Ya. Yang terakhir juga dilengkapi dengan stand base-nya ya, base beserta dengan stand-nya di sini teman-teman ya. Jadi teman-teman mungkin kalau pengen memajang figurnya dengan pose agak-agak semi-semi terbang ya, ini mungkin bisa menggunakan base ini. Tapi kalau menurut saya pribadi lebih cukup dia berdiri normal seperti ini, mungkin nanti bisa ditambah dengan senjata di bagian tangannya. Oke. Oke teman-teman ya, usai sudah yang membongkar paket figur baru yang saya beli dari Sentinel Faction, dari figur Spider-Man Noir. Secara keseluruhan figurnya sedikit mengecewakan teman-teman ya, karena saya sebelumnya mendapatkan Sentinel Faction tuh artikulasinya bagus-bagus, cuman yang kali ini benar-benar mengecewakan walaupun dengan detail yang lumayan bagus ya. Jadi mungkin kalau buat saya hanya sekedar punya dipajang ya masih aman lah teman-teman ya. Tapi buat teman-teman pencinta artikulasi tidak terlalu menyarankan teman-teman untuk membeli item ini. Tapi untuk sekedar punya ya, untuk dipajang di lemari pajangnya teman-teman bersama-sama dengan teman-temannya ya, si Gwen ya, Miles Morales dan Peter B. Parker masih oke, masih lumayan. Tapi kalau ingin mencari artikulasinya ini sangat mengecewakan dengan harga yang lumayan mahal. Yang saya dapat 300-an ya. Tapi kalau teman-teman mungkin mendapatkan harga yang lebih murah, cari aja di Tokopedia, itu ada yang harga 275 lebih murah. Itu mungkin masih sedikit worth it. Atau mungkin bisa mendapatkan yang artikulasi bagus, karena nggak menentu teman-teman ya. Yang namanya bajakan atau bootleg atau KW itu kadang kita secara beruntung yang mendapatkan yang artikulasinya bagus, dan kadang yang mendapatkan artikulasinya yang nggak begitu bagus atau loose ya. Dan saya termasuk yang tidak beruntung teman-teman. Oke, secara keseluruhan figurnya lumayan walaupun ada minus ya. Teman-teman tentukan sendiri mau beli atau tidak ya dengan review yang saya kasih tadi. Oke, saya rasa begitu saja video saya buat. Jangan lupa yang belum subscribe tekan tombol subscribe. Nanti akan saya bagi info mengenai figur yang saya beli dan akan saya bongkar di sini. Kita senang-senang bareng-bareng.
Sampai jumpa di video berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.